Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami. Mudah-mudahan kita semua dan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sahabat sekalian, beredar kabar bahwa umrah akan dibuka di pertengahan Maret 2021 ini. Ada beberapa channel yang mengabarkan, ya, ada dari teman-teman YouTuber di Arab Saudi, ada yang mengabarkan tentang pembukaan umrah di awal Maret. Tapi sesungguhnya kabar itu masih belum pasti, artinya pemerintah Arab Saudi masih belum mengeluarkan informasi atau masih belum mengeluarkan keputusan tentang pembukaan umroh kembali. Mudah-mudahan kita doakan umroh ini segera dibuka kembali di Maret ini, syukur-syukur lebih cepat, dan Bapak Ibu sahabat sekalian yang sempat tertunda berangkat umroh bisa kembali melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sahabat sekalian, di video kali ini saya akan sharing ada satu pengalaman jamaah yang luar biasa yang bagi sahabat teman-teman yang mungkin belum pernah melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan bisa termotivasi dan bisa menjadi penyemangat untuk lebih semangat lagi menabung, dan juga bisa semangat lagi berdoa untuk menuju sampai atau menuju ke Baitullah. Nah, saya punya jamaah yang dulu berangkat sekitar tahun 2017. Ya, beliau ini sebelum berangkat umroh memang kerjaannya itu nganter orang setiap hari Jumat, dorong orang dari rumahnya ke masjid. Jadi ada satu orang yang sudah sepuh, ya, sudah sepuh dan secara harta dia orang kaya. Nah, setiap Jumatan itu dia ingin sekali melaksanakan sholat Jumat di masjid, tapi tidak ada yang nganter, tidak ada yang dorong, ya, karena mungkin anak-anaknya sibuk bekerja. Kemudian ada satu orang ini, ya, jamaah yang saya maksud ini adalah yang bersedia untuk mendorong bapak ini ke masjid. Jadi setiap hari Jumat itu selalu didorong, mulai dari rumahnya, ya, sampai ke masjid, kemudian pulangnya dari masjid juga dianterin sampai ke rumahnya. Nah, qadarullah si jamaah ini karena berkat keikhlasannya membantu bapak ini untuk setiap hari Jumat mendorong ke ke masjid, akhirnya Allah takdirkan dia berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, artinya diumrohkan oleh bapak ini karena loyalitasnya atau kebaikannya yang selalu mendorong bapak ini menuju ke masjid. Nah, ketika sampai di tanah suci itu Masya Allah perlakuannya luar biasa. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Mekah, di Madinah ketika umroh itu memperlakukan istimewa kepada si jamaah ini, ya. Nah, saya berpikiran bahwa itulah mungkin hasil yang dia petik atas perbuatan dia ketika di tanah air yang membantu bapak itu, ya, ketika Jumatan selalu diantar, didorong, ya, kursi roda ke masjid, ya, dan jaraknya lumayan jauh, ya, dari rumah ini, dari rumah si bapak itu ke masjidnya, ya, lumayan jauh, dan itu berlangsung cukup lama, beberapa tahun, ya. Si jamaah tadi mendorong bapak tersebut untuk sampai di masjid. Nah, ketika di Masjidil Haram gitu, ya, orang banyak yang ngasih sesuatu gitu, entah itu makanan, air zam-zam, kurma, uang. Nah, begitupun ketika di Madinah, dia mendapatkan sesuatu yang istimewa, ya, banyak dikasih sesuatu, dikasih hadiah sama jamaah yang bahkan tidak dikenal gitu, ya, artinya jamaah yang dari luar negeri, orang lain itu beberapa kali gitu, ya, nyamperin dan memberikan hadiah berupa tasbih, kurma, air zam-zam, dan lain sebagainya. Nah, saya percaya bahwa kebaikan yang dia temukan di tanah suci itu bukan tanpa alasan atau bukan tanpa sebab.
Ya, karena kebaikan dia membantu orang lain di Indonesia, maka Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda ketika di tanah suci. Ya, orang ini yang sering mendorong bapak-bapak tersebut dari rumahnya ke masjid, dari masjid ke rumah, itu dia mendapatkan perlakuan yang istimewa, yang luar biasa ketika di tanah suci. Nah, makanya Bapak Ibu sahabat sekalian, benang merah dari video ini adalah apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Apa yang kita perbuat di tanah air itu kita akan terima, kita akan tuai ketika kita di tanah suci. Kalau kita berbuat baik sebelum kita melaksanakan ibadah umrah atau haji, maka insya Allah kebaikan itu akan kita temukan di tanah suci. Pun sebaliknya kalau kita berbuat dolim, ya, baik kepada diri kita sendiri, terlebih kepada orang lain, dan orang lain sampai merasa sakit hati dengan kita, ya, maka itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di tanah suci. Ya, karena labbaik innal aish aisyul akhirah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, sesungguhnya kehidupan di tanah suci itu adalah kehidupan akhirat, gitu ya. Jadi semuanya Allah tampakkan, Allah perlihatkan sebagai bentuk kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu sahabat sekalian calon jamaah umroh, sebelum kita berangkat umroh, maka yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Ya, karena hati itu adalah jendela. Di sanalah semua itu masuk, ya. Semua itu masuk lewat hati kita, lewat jendela hati kita. Maka upayakan hati menjadi bersih, jernih, agar sesuatu yang masuk ke dalam hati kita bisa terfilter, sehingga itu terwujud atau terrealisasi ke dalam laku lampah perbuatan ucapan kita. Insya Allah video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kita yang menunggu umroh ya sejak setahun yang lalu, bayangkan kita sudah hampir 1 tahun lebih ya, kita masih sangat ingat sekali bahwa pertama kali umroh ditutup itu tanggal 27 Februari 2020. Sekarang sudah sekitar sudah bulan Maret ya, sudah permulaan bulan Maret, artinya kita sudah setahun lebih menghadapi pandemi ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, murah rezeki, dan senantiasa diberikan perlindungan dari segala macam penyakit mara bahaya, dan khususnya penyakit COVID-19 ini mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Semoga yang menonton video ini segera diberikan kesempatan untuk sampai di tanah suci dalam keadaan sehat walafiat bersama orang-orang yang dicintai, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.